ketika bangun tidur adalah wajah pasangan kita. Dan wajah terakhir yang juga akan kita pandangi pada hari itu juga adalah pasangan kita. Apa yang akan terjadi ketika seseorang mulai tidak lagi merasakan kebahagiaan ketika menatap wajah pasangannya? Lanjutan juga Pak, ini tentang salah satu tradisi yang sebenarnya saya pernah dengar sedikit tapi juga tidak terlalu tahu tentang adat, karena kita adalah gereja suku ya Pak, tentu kental dengan adat itu sendiri, dan ini berkaitan dengan pernikahan yang disebut dengan mangalua, yang kalau saya tidak salah mungkin teman-teman juga memahaminya itu sebagai diterjemahkan secara harafiah sebagai kawin lari begitu, pernikahan yang tidak melibatkan pihak perempuan. Kalau saya tidak salah, itu sebenarnya bagaimana Pak di dalam HKBP sendiri? Baik, yang pertama sekali mungkin perlu dulu kita memaknai bahwasannya HKBP itu bukan lagi sekedar gereja suku. Tetapi HKBP adalah sebuah gereja persekutuan dari orang-orang Kristen yang mempercayai budayanya itu adalah karunia Tuhan Allah. Oke. Jadi berbeda dengan kalau kita katakan kalau gereja suku, kesannya seolah-olah kita adalah suku Batak yang kebetulan beragama Kristen. Iya. Tetapi kita memahaminya dalam pengertian kita adalah orang-orang Kristen di Indonesia yang dikaruniai Tuhan budaya. Nah, itu sebabnya gereja HKBP juga terbuka tidak hanya kepada suku Batak, tetapi juga kepada seluruh orang ya yang ingin bersekutu di gereja HKBP. Itu dulu di awalnya ya. Nah, lalu ketika kita berbicara tentang mangalua ini sendiri, ini merupakan sebuah praktik yang unik. Karena dia berangkat dari keprihatinan juga ya terhadap tuntutan-tuntutan dari yang sifatnya sisi budaya dan kemanusiaan. Nah, saya sendiri mendapatkan informasi dari beberapa generasi senior pendeta ya, mereka menceritakan mangalua ini menjadi sebuah hal yang mulai semakin sering terjadi di era yang di sekitar tahun 50-an sampai tahun 80-an. Dan motifnya kebanyakan adalah masalah dari beratnya tanggung jawab biaya kalau itu diselenggarakan secara adat. Baru karena itu menjadi dasar untuk bisa direstui oleh orang tua, maka pasangan yang ingin menikah walaupun mereka saling mencintai ini, jadi seolah-olah berhadapan dengan jalan buntu. Orang tua akan umumnya mengatakan, ya kita harus bisa melakukan acara adat supaya kamu bisa menikah dengan baik, diberkati di gereja, dan juga berlangsung acara adatnya. Tetapi kenyataan membuktikan itu sulit. Dan ketika itu seolah-olah jadi mentok ya, karena dipikir-pikir ini sampai kapan bisa mendapatkan biaya baru bisa melangsungkan pernikahan, maka adalah pemikiran-pemikiran tertentu yang mencoba mencari suaka, saya pakai tanda petik, ke pelayanan gereja. Nah, sehingga kalau yang dulunya dikenal di HKBP dengan praktek mangalua, itu adalah si pemuda biasanya akan mengajak si pemudi untuk pergi. Ya. Tetapi perginya biasanya mereka akan pergi mencari gereja yang menjadi tujuan mereka. Dan di gereja itu mereka akan diterima, tetapi pertanyaan pertama selalu adalah, sudah sejauh mana rupanya hubungan kalian? Pihak gereja juga memastikan bahwasannya mereka mangalua memang betul-betul karena tidak mendapatkan restu. Bukan karena salah langkah. Bukan karena ada accident ya Pak? Bukan karena terjadi accident. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu makanya rumah-rumah di pergodongan dulu, disitulah biasanya si pemudi akan tinggal menginap. Si pemuda akan kembali ke pihak keluarganya di luar pergodongan, sekaligus biasanya akan memberikan utusannya untuk memberitahu ke pihak keluarga si perempuan bahwasannya putrinya dalam keadaan sehat dan baik, tetapi bersama-sama dengan dia dalam rangka untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan. Nah, jadi di sini uniknya ya bahwasannya gereja mencoba memediasi bahwasannya kerinduan orang-orang yang dianggap sudah dewasa, yang ingin menyatukan cinta kasih mereka dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan, itu dilayani melalui tadi praktek
mangalua tadi. Hanya sayangnya belakangan ini kalau kita sebut mangalua konotasinya sudah menjadi negatif. Negatif. Dan seringkali muncul tudingan-tudingan bahwasanya pasangan yang melakukan mangalua itu biasanya telah mengalami accident. Nah, ini menurut saya yang menjadi pergumulan bersama ya, baik dari sisi orang tua, dari sisi orang yang akan menikah, dan dari sisi gereja sendiri, supaya bisa memetik hikmah dari praktik mangalua ini. Karena yang idealnya memang kita berharap ya kalau boleh semuanya mendapatkan restu, acaranya bisa berlangsung tanpa harus menjadi membebani bahkan memberatkan hidup dari keluarga ini, sehingga semuanya bisa berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan. Tentang bagaimana pasangan ini semisal tidak mendapatkan restu, Pak. Sebenarnya sejauh manakah gereja HKBP dapat campur tangan dalam hal itu, Pak? Semisal sih yang saya ketahui tentu harus ada surat-surat seperti surat, misalkan seperti surat paruriaun dan sebagainya, surat dari orang tua atau surat perwalian dan sebagainya. Itu sebenarnya sebagaimana seharusnya itu dilengkapi, dan apabila ada salah satu surat semisal tidak ada, itu sejauh mana gereja akan campur tangan dalam hal itu, Pak? Baik, yang pertama sekali ini juga sering kesannya ya kalau melangsungkan pernikahan di HKBP kok banyak kali syarat administrasinya. Iya, biasanya Padahal begitu. sebenarnya yang ingin ditunjukkan di situ adalah memastikan bahwasannya orang yang berencana untuk menikah ini memang sudah berangkat dari komitmen iman yang setimbang dan sepadan juga. Ya. Dan itu komitmen imannya dimulai dari mana? Mereka sudah berada menjadi warga kerajaan Allah. Itu terlihat dari baptisannya. Bahwasannya karena mereka umumnya dibaptis waktu bayi, jadi pada waktu bayi kan pembaptisan orang tua bayi ini yang menjamin iman si bayi ini, itu sebabnya di setiap acara pembaptisan kudus di gereja HKBP yang diberikan kepada anak-anak atau kepada bayi, orang tua harus berdiri di hadapan Allah dan di hadapan jemaat mengikrarkan pengakuan imannya. Karena dia sebagai penjamin dari si bayi ini. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau si bayi ini sudah bertumbuh dewasa, dia nanti akan berdiri sendiri, mengaku imannya kepada Tuhan Allah. Itulah yang ditandai dengan akte sidi. Jadi sebenarnya akte baptis itu ingin mengingatkan kembali sebuah pergumulan iman orang tua ketika mereka dengan berani memutuskan membawa anaknya untuk dibaptis. Jadi orang tua itu membawa anak dibaptis bukan karena atas saran opungnya, bukan karena dijujui oleh mertuanya, tetapi karena iman mereka mengatakan anak kami ini harus segera menjadi warga kerajaan Allah. Demikian pula ketika nanti dia maka tidak konhaporsiaun atau sering kita sebut naik sidi ya atau lepas sidi. Disitulah dia secara pribadi mengingat kembali pengalaman pelajarannya bergumul tentang firman Tuhan. Paling rata-rata itu ya di HKBP itu setahun proses marguru itu. Nah sehingga setiap kali kita memandang akte-akte itu, kita tidak hanya sekedar melihat selembar kertas. Kita melihat proses pergumulan iman di dalamnya. Nah sehingga itulah yang perlu menjadi syarat dasar kalau orang ingin menikah di HKBP. Dia sudah dibaptis dan dia sudah mengaku imannya. Nah sehingga ketika itu sudah dipenuhi, barulah nanti melanjut kepada tahapan-tahapan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah sehingga keanggotaan jemaat itu penting untuk menunjukkan dia juga sudah punya pengalaman hidup berdampingan dengan sesama umat Tuhan. Dan jemaat itu sebenarnya adalah sebuah gambaran familia Dei ya, keluarga Tuhan. Sehingga ketika dia nanti membentuk keluarganya sendiri sebagai suami dan istri, keterampilan menjadi bagian dari familia Dei itulah yang akan membantunya untuk bisa memperjuangkan supaya terwujudnya damai sejahtera di tengah-tengah hubungan mereka sebagai suami istri, sebagai sebuah keluarga. Demikian. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, agak melompat sedikit ke belakang seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan terkait dengan proses-proses menuju pemberkatan pernikahan di HKBP. Bagaimana jika di dalam prosesnya ini terdapat orang-orang yang keberatan tentang pernikahan itu sendiri, Pak? Bagaimanakah sebenarnya prosesnya? Apakah
jika keberatan itu disampaikan ketika martupol bagaimana, atau ketika justru sudah mau pemberkatan, sudah mau mulai, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dari belakang sana, saya keberatan. Itu bagaimana penyelesaiannya dari gereja kita, gereja HKBP sendiri? Baik, bila ada keberatan-keberatan tertentu, tentu gereja HKBP hanya bisa memediasi bila keberatan itu memang menjadi bagian dari wewenangnya. Tapi kalau kita misalnya berbicara tentang keberatan yang sifatnya ke arah adat Batak, ya gereja HKBP tidak bisa langsung mengintervensi, tetapi gereja HKBP akan berada dalam sikap memediasi semua pihak yang sedang mengalami persoalan tadi, supaya terlebih dahulu bisa menyelesaikannya sesegera mungkin ya, dengan sebaik mungkin, baru nanti acara itu bisa dilanjutkan. Berarti dia akan ditunda terlebih dahulu, baru ketika semuanya sudah jelas, baru kembali gereja mengambil tindakan untuk memberikan pemberkatan pernikahan. Benar, dan waktu penundaannya itu juga bisa bervariasi ya. Bisa juga pemberkatan itu tetap berlangsung di hari yang sama, tetapi bila itu memang sangat sulit sekali, bisa saja itu berlangsung di hari yang dijadwalkan kemudian. Nah, misalnya juga salah satu keberatan yang kadangkala juga bisa terjadi, terutama misalnya dalam kasus satu dari pasangan yang menerima pemberkatan pernikahan ini berasal dari agama lain. Nah, itu tidak tertutup kemungkinan pada saat hari pemberkatan muncul ya, bagian dari anggota keluarga yang tidak setuju dengan hal tersebut mungkin akan mengajukan tuntutan. Makanya dalam pedoman pelayanan di HKBP yang sering disebut dengan Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon, itu selalu ditekankan khusus bagi para calon mempelai yang berasal dari agama bukan Kristen, itu harus dilengkapi juga dengan pernyataan sah mereka secara hukum yang menyatakan bahwasannya keinginan mereka untuk pindah agama betul-betul didasari oleh kerelaan sendiri. Bukan atas tekanan ataupun ancaman pihak manapun. Nah, jadi itu yang bisa nanti dipakai secara hukum di Indonesia untuk memediasi tadi ya, kalau ada kasus seperti itu terjadi. Sehingga penekanannya nanti jelas, sebagai seorang yang sudah diakui hak kewarganegaraannya sebagai orang yang dewasa, dan itu juga dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 ya tahun 1974, maka orang tersebut tidak boleh lagi dipaksa kalau itu memang sudah menjadi keputusannya sebagai warga negara dan juga sebagai seorang yang sudah dewasa di mata hukum. Saya agak tertegun ya Pak mendengarnya, karena ini memang penting sekali ya teman-teman untuk yang sebaya dengan saya, kembali lagi sebaya dengan produser dan juga editor saya. Ini sangat penting teman-teman untuk diingat kembali bagaimana sebenarnya HKBP punya segudang seolah-olah banyak sekali administrasi yang harus kita tempuh, tapi sebenarnya ini untuk kebaikan dari kita sendiri dan dari keberlangsungan nanti kehidupan pernikahan kita, dari mulai tadi martupol, konseling pernikahan, dan proses-proses yang harus kita tempuh itu tadi semuanya harus dilengkapi demi sekali lagi untuk kehidupan pernikahan yang nantinya lebih mulus, langgeng, dan tidak menemui masalah-masalah yang lebih serius begitu ya Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, pribadi dari saya tentang restu yang tadi Pak. Sebenarnya tadi Bapak katakan ketika seseorang sudah dinyatakan sebagai seorang yang dewasa, mungkin yang saya baca di dalam aturan kita di dalam RPP itu mengikuti dengan peraturan pemerintah dari rentang usia pernikahan, yang mana sekarang sudah direvisi menjadi 19 tahun ya Pak minimal. Nah itu sebenarnya bagaimanakah gereja kita HKBP memakai itu sebagai keputusan seorang dewasa untuk melakukan pernikahan? Apakah jika saya kebetulan sekarang berusia lebih dari 20 tahun Pak, mungkin sudah bisa dinyatakan dewasa secara hukum, maka saya seharusnya secara hukum bisa menentukan saya ingin menikah dengan siapa dan dengan siapa. Tetapi yang saya ketahui di dalam HKBP tentu seperti tadi proses pernikahannya, proses mangalua pun harus ada surat dari orang tua tentang izin, atau ketika orang tua tidak bisa hadir dan sebagainya harus ada penunjukan wali. Yang kalau saya tidak salah demikian ya Pak. Itu sebenarnya prosesnya bagaimana Pak? Apakah sebenarnya apabila saya punya suatu pertimbangan khusus, kalau orang tua saya tidak merestui saya, tapi saya sebagai orang dewasa
saya sudah yakin dengan pasangan hidup saya, itu bagaimana gereja bertindak terhadap hal itu, Pak? Baik, tentu yang pertama sekali memang di situ kita melihat tadi betapa pentingnya penyerahan diri dalam pencarian jodoh ini tadi. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita sudah berada dalam penyerahan diri kepada Tuhan melalui doa kita, tetapi ternyata berhadapan misalnya dengan benturan restu ya dari orang Terhalang tua. restu. Nah, inilah yang menurut saya juga perlu sedapat mungkin dicoba menjalin komunikasi semaksimal mungkin dengan orang tua. Tetapi bila memang itu juga tetap seperti itu, ya itu tadi. Makanya gereja berada dalam posisi mempercayai dan mengimani kalau bukan karena accident, tetapi karena memang didorong oleh keyakinan bahwasanya Tuhan yang menuntun mereka sehingga mereka berkenalan dan saling mengasihi, maka langkah-langkah tadi bisa menjadi salah satu alternatif. Tetapi tentu saja alternatif yang paling akhir, bukan alternatif yang paling awal. Nah, mengapa ini penting? Karena pemahaman tentang pernikahan ini tidak akan terlepas juga dari penghayatan kita sebagai orang Kristen. Saya ambil contoh. Kita punya tanggung jawab dan panggilan masing-masing, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Dan kalau kita lihat misalnya di surat Efesus ya, panggilan itu sebagai orang tua ada di situ peraturannya. Ya, hal-hal apa yang diharapkan dari orang tua sebagai suami, sebagai istri, tetapi yang paling inti di situ adalah bagaimana supaya mereka juga unang manggitali yanakonna dalam pengertian tidak berarti sebagai orang tua itu bisa semena-mena dan menutup diri terhadap aspirasi yang sebenarnya baik dari diri si anak itu sendiri. Nah, dari diri si anak sendiri juga kita bisa mengingat kembali titah kelima. Ya, hormatilah ayah dan ibumu dan seterusnya. Itu juga kalau kita hayati secara iman Kristen, itulah yang menjamin bahwasannya setiap anak diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk menghormati ayah dan ibunya. Jadi ada dua tadi balancingnya ya. Sebagai ayah dan ibu, Tuhan Allah mengingatkan, kamu punya tanggung jawab untuk memelihara anak-anakmu, tetapi jangan juga memaksakan apa yang tidak baik bagi anakmu. Di sisi si anak, diingatkan, hormatilah ayah dan ibumu, karena itu adalah perintah Tuhan. Sehingga kalau kita kadang-kadang berpikir, wah zaman sekarang ini mungkin bisa saja ada orang tua yang tidak bertanggung jawab, itu bagaimana? Sebagai orang Kristen, kita berada dalam posisi, karena Tuhan yang memerintahkan kita, maka kita harus menghormati mereka semampu kita. Bukan berarti kita jadi mengorbankan diri sepenuhnya ya, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya pergumulan iman juga dari diri kita. Nah, sehingga disitulah kita bisa melihat ada balancingnya, keseimbangan antara peran dan tanggung jawab orang tua dan peran dan tanggung jawab anak. Nah, sehingga sedapat mungkin kalau sedang bertemu dengan posisi begitu, dicobalah untuk melakukan mediasi sambil mendoakan ya bagi pasangan yang kebetulan belum direstui oleh orang tuanya. Jangan doakan ya, supaya Tuhan Allah membukakan jalan untuk melembutkan hati orang tua. Karena kembali ya, seperti yang saya sudah utarakan di awal, pasangan hidup kita itu akan menjadi orang yang selalu berada di samping kita sepanjang hidup kita. Sehingga kalau dia itu bukan orang-orang yang benar-benar membuat kita merasa at home, bukan membuat kita betul-betul merasa berada didampingi orang yang membuat kita nyaman, maka bisa dipastikan hidup kita sudah seperti sebuah penderitaan tiada ujung. Kalau itu dibiarkan. Nah, makanya saya pikir tidak ada orang tua yang ketika menyadari bahwasanya hidup pernikahan itu adalah konsekuensinya seperti itu, yang akan berlama-lama ya untuk terus memaksakan pertimbangan-pertimbangannya. Tetapi tentu saja dalam mediasi itu harus ada keterbukaan kedua belah pihak. Mungkin saja dasar-dasar pertimbangan orang tua itu logis dan secara iman juga bisa diterima. Bila itu terjadi, ya kita sebagai anak ya perlu melapangkan diri dan meminta Tuhan mengajari kita untuk bisa memahami itu. Nah, jadi bukan berarti karena tadi gereja HKBP menyediakan langkah-langkah tadi, maka kita langsung menjadikan itu sebagai alternatif nomor 1 ya untuk kita tempuh.
Ambil Ya, jalan pintas i- gitu. bukan begitu maksudnya. Oke, Pak. Ini mungkin bagian yang sangat-sangat penting Pak untuk para penonton kita hari ini. Khususnya kembali lagi yang sudah saya tekankan berkali-kali, mungkin dalam usia rentang menuju pernikahan Pak. Pesan yang ingin Bapak sampaikan mungkin sebagai seorang pendeta HKBP yang merasa perlu ini untuk diingat oleh semua muda-mudi HKBP tentang sebagaimana kita orang Kristen menyiapkan pernikahan ataupun sudah berada di dalam pernikahan. Mungkin jika ada Pak bisa Bapak sampaikan untuk kami renungkan di dalam mimpi-mimpi kami nantinya Pak. Silakan Pak. Baik, mungkin pesan saya kepada saudara-saudari yang masih dalam proses perjalanan pencarian ya, tentu ingatlah ya untuk membawakan proses pencarian itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya menuntunmu. Dan Tuhan akan memberikan jawaban sepanjang kita mau mendengar dan memahaminya. Jadi itu yang saya pikir paling mendasar adalah penyerahan diri kepada Tuhan dalam proses pencarian jodoh itu. Jadi bukan berarti kita hanya mengandalkan penilaian-penilaian subjektif diri kita sendiri. Tetapi kita juga membuka diri supaya Tuhan yang bekerja dalam mempertemukan kita dengan si dia ya, orang yang satu saat kita percayai dalam iman menjadi jodoh yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu tidak ada salahnya juga dalam hal-hal sepanjang yang masih mungkin, ya sebagai generasi muda ya boleh juga berkonsultasi dengan generasi yang lebih tua. Dan teman konsultan kita yang paling menarik dan yang paling dekat dan yang paling berpengalaman yang bisa kita percayai sebenarnya adalah orang tua kita sendiri. Coba tanya dulu pengalaman mereka ketika dulu bertemu. Apa sih yang membuat bapak kita tertarik dengan ibu kita? Demikian sebaliknya, apa sih yang membuat ibu kita tertarik dengan bapak kita? Dari kisah-kisah mereka itu kita bisa memetik banyak hal. Dan saya yakin ketika itu semuanya kita padukan, itu bisa menjadi bahan referensi kita ya. Sehingga kita nanti dalam pencarian jodoh ini, ya tidak mencari di dalam ketakutan atau kekhawatiran. Tetapi kita bisa melakukannya di dalam pengharapan. Bahwasanya kita akan selalu dituntun untuk bertemu dengan jodoh yang tepat. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara tentang jodoh, ini juga menarik ya. Kalau kita berpikir untuk bertemu dengan jodoh yang baik hati, yang jujur, dan seterusnya, tapi kita mencarinya di lingkungan pergaulan yang bebas, kira-kira Tidak. peluang kita untuk mendapatkan sosok seperti itu berapa persen sih? Ya misalnya kita ya nongkrongnya di diskotik, nongkrongnya di nightclub, kira-kira seberapa persen pasangan kita yang nanti punya perilakunya secara imannya teguh, Ya rajin saat teduh ya Pak, rajin rajin saat beribadah. teduh, atau dia juga orangnya jujur. Kita bukan mau menjudge sebenarnya, tapi dengan lingkungan yang agak berisiko seperti itu, akan lebih sulit bagi kita untuk bertemu dengan orang yang kita harapkan akan bisa menjadi pendamping yang bertanggung jawab tadi. Nah sehingga kalau orang bertanya, kalau begitu bolehkah kita rajin di aktivitas gereja untuk mencari jodoh? Saya pikir itu juga justru sebuah berkat. Pergudungan itu bisa menjadi sarana mempertemukan orang-orang yang melakukan pencarian tadi. Dan jujur saja beberapa gereja HKBP terkenal sebagai Biro gereja jodoh ya Pak, jodoh. seolah-olah biro jodoh ya. Iya. Tetapi itu kembali bergantung kepada penghayatan dan bagaimana penyerahan diri kita kepada tuntunan Tuhan. Jadi itu yang menjadi tips mungkin yang boleh saya pesankan bagi saudara-saudari sekalian. Baik, terima kasih banyak Pak untuk pesannya. Mungkin boleh minum dulu Pak, meskipun minumnya belum ada sponsornya, ini masih kosong. Ya, terima kasih. Tapi sudah sangat-sangat memberikan insight bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman dan juga bagi editor dan produser yang ada di sini Pak tentang pernikahan. Terima kasih banyak Pak sekali lagi sudah bersama-sama dengan kami dan memberikan informasi yang sangat-sangat penting bagi kami di usia ini Pak. Oke teman-teman, mungkin seperti yang tadi dikatakan oleh narasumber kita, jangan lupa untuk meminta doa kepada Tuhan, meminta restu pertama-tama kepada Tuhan tentang
orang yang akan menjadi pendamping hidup kita nantinya, dan juga meminta restu kepada orang tua kita. Itu adalah dua hal yang sangat esensial untuk kita memulai kehidupan yang baru di dalam kehidupan pernikahan kita. Dan juga teman-teman jangan lupa, salah satu tips and triknya adalah pergi ke gereja-gereja yang lain, bertemu dengan kelompok-kelompok naposo yang berbeda gitu. Mungkin di sanalah jodoh kamu ya. Jangan berusaha cari-cari keluar dulu. Carilah di lingkungan-lingkungan yang dekat, yang kira-kira lebih sehat, dan pasti akan bertemu dengan pemuda-pemudi yang jauh lebih sehat keadaan imannya. Nah, teman-teman, itu adalah segmen kita yang pertama tentang Sherlock, yaitu sharing teologi. Teman-teman jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan bertemu lagi di segmen yang kedua, yaitu tentang segmen tanya jawab yang kami beri nama adalah ngobrol bareng jemaat online. Jadi nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan teman-teman melalui kolom komentar di bawah ini, dan juga bisa memberikannya di dalam sosial media HKBP Pusat. Ada di TikTok, ada di Instagram, dan ada di Twitter. Teman-teman boleh bertanya di sana tentang apa aja yang nanti akan kami sharing dan akan kami bawakan di dalam podcast ini. Nah, untuk segmen tentang pernikahan ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya yang nantinya akan kita bahas di segmen kedua. Nah, jangan kemana-mana, teman-teman boleh makan siang dulu. Kita bertemu dalam hitungan beberapa menit lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Pak.